Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada hingga sampai detik ini, kami percaya itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan itu adalah atas belas kasih-Mu di dalam setiap pribadi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu. Apapun setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami percaya itu semua berasal dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin nanti di sepanjang video ini ada banyak suara-suara bising, mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Daniel pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat teman-teman semua pada saat ini. Daniel pasal 1 ayat 8 begini firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan atau yang akan kita pelajari saat ini yaitu yang terutama. Sebelum saya mau membahas ayat firman Tuhan ini, saya mau bertanya buat teman-teman yang ada atau yang menyaksikan video ini, apa sih yang terutama dalam kehidupan kita saat ini? Atau apa sih yang paling terpenting dalam kehidupan kita saat ini? Pasti ada banyak di antara kita menganggap bahwa yang terutama adalah keluarga kita. Atau mungkin ada yang berkata yang terutama adalah pekerjaan kita. Atau justru ada yang berkata bahwa yang terutama pendidikan, kekayaan, dan lain-lain. Tapi saat ini kita belajar bahwa seorang Daniel, dia menyatakan bahwa yang paling terutama dalam kehidupannya bukan soal dunia, atau bukan soal yang ditawarkan oleh dunia ini. Justru yang terutama di dalam kehidupan Daniel, yaitu Tuhan Yesus di dalam pribadinya. Dari mana kita melihat? Dari ayat yang ke-8 tadi yang kita bacakan di situ, Daniel tidak mau menajiskan dirinya untuk memakan santapan raja. Atau dia tidak mau menajiskan, dia tidak mau untuk melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, terkadang seringkali juga kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Seringkali iman kita digoncangkan oleh hal-hal yang dunia tawarkan ini. Mungkin saat ini ada banyak jaminan-jaminan yang memberikan kita jaminan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh pendidikan, atau untuk memperoleh kedudukan yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara kita menajiskan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita meninggalkan Tuhan kita. Tidak banyak orang yang rela untuk meninggalkan Tuhannya. Tidak banyak orang yang rela melakukan dosa untuk memperoleh hal-hal yang dunia tawarkan. Tapi Daniel, kita belajar bahwa apapun yang ditawarkan, apapun yang diberikan kepadanya, dia tidak mau menajiskan dirinya. Karena kenapa? Dia tahu bahwa yang terutama dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus. Lantas bagaimana dengan kita yang saat ini? Saya percaya bahwa salah satu yang terutama atau salah satu yang terpenting yang kita anggap utama dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mau untuk kehilangan itu. Amin. Begitu juga dengan Daniel, karena dia menganggap dirinya atau Tuhan itu yang terutama dalam dirinya. Dia tidak mau mengkhianati Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dia percaya bahwa apapun yang dia punya saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita saat ini? Keluarga kita ada saat ini dalam keadaan baik-baik, sehat, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan itu adalah karena Tuhan. Atau mungkin saat ini kita memperoleh kekayaan, kita memperoleh jabatan yang tinggi. Kita percaya bahwa itu kekuatan kita, itu karena orang dalam mungkin. Tapi saya katakan bahwa itu adalah atas izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita memperoleh itu, saya percaya bahwa kita tidak akan memperoleh hal-hal seperti itu juga. Terus, lantas kenapa masih kita lebih mengutamakan apa yang kita miliki daripada Tuhan? Saya kembali katakan bahwa terkadang di dalam dunia ini seringkali kita mengejar berkatnya, tapi kita lupa sumber berkatnya dari mana. Ada banyak orang-orang sekarang mereka lebih mengejar kekayaan, tapi mereka lupa sumber kekayaan itu dari mana. Yang memberi kekayaan itu siapa? Yaitu Tuhan. Kalau kita menyadari hal seperti itu sebenarnya bahwa kita sepakat pada saat ini bahwa Tuhan sebenarnya yang utama dalam diri kita, bukan yang lain.
Itulah sebabnya saya mau mengajarkan kita untuk mencoba lebih lagi berpikir bahwa sebenarnya yang terutama dalam diri kita ini bukan apa yang kita miliki, bukan keluarga kita. Mengutamakan keluarga penting nggak? Penting. Tapi apakah Tuhan udah lebih utama dari keluarga kita? Mungkin firman Tuhan ini agak sedikit keras, tapi saya mau katakan bahwa ya apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang akan kita sampaikan. Artinya apa? Bahwa saat ini jangan cuma berkatnya saja yang kita kejar, tapi kita kejar juga sumber berkatnya itu dari mana. Amin. Itulah sebabnya pada saat ini beberapa bulan yang lalu, atau lebih tepatnya 1 bulan yang lalu, kita merayakan yang namanya kemerdekaan. Nah, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau justru kita masih memperhala? Atau masih ada berhala-berhala dalam diri kita yang lebih mengutamakan berhala itu daripada Tuhan? Saya katakan sekali lagi bahwa berhala artinya itu lebih utama, lebih penting daripada Tuhan. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita, coba kita lihat lagi, kita koreksi lagi diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita benar-benar sudah mengutamakan Tuhan, atau justru kebalikannya? Itulah sebabnya yang bisa jawab itu cuma teman-teman semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap apapun yang kami dengarkan, apapun yang telah kami baca saat ini, itu akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan baru di dalam setiap pribadi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.